didukung oleh Ya pemirsa, Anda kembali di Newsline Trending Topik. Kita akan masuk ke bahasan kedua yang menjadi trending di media sosial adalah pembahasan mengenai wacana KUA yang akan dibuka untuk semua agama. Karena kan selama ini memang untuk Muslim saja ya untuk di KUA. Nanti rencananya ini Kemenak akan mengubah KUA untuk semua agama. Gimana nih Jessica? Saya sebagai non-muslim sebetulnya juga masih bingung. Sebetulnya bakal gimana ya nanti sistem dan juga teknisnya akan seperti apa. Karena kan biasanya kalau ngelihat mengurusi hal-hal untuk pernikahan untuk non-muslim itu biasanya langsung di gereja dan juga administrasinya ada pencatatannya sendiri kan. Nah, jadi untuk KUA ini ya pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas merencanakan KUA dapat melayani semua agama dan bukan hanya Islam. Hal ini dilontarkan oleh Yakut dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimas Islam pada Jumat pekan lalu di kantor Kementerian Agama. Jadi kemarin pemirsa, menurut Yakut dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan agama selain Islam, Menak berharap data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik. Dan masih dalam agenda rapat yang sama, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin juga menjelaskan pada tahun ini akan meluncurkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama. Tapi nih Jessica, kalau kita melihat dari sesuai pasal 3 Permendak RI nomor 34 tahun 2016, ada 10 poin terkait tugas dan juga fungsi dari kantor urusan agama atau KUA. Karena Komisi 8 DPR yang membidangi agama mendukung juga nih wacana ini karena ia mengatakan bahwa asalkan regulasinya sudah siap, karena selama ini KUA tidak hanya mengurusi soal pernikahan saja, tetapi juga tempat bimbingan keagamaan seperti zakat, wakaf, dan juga manasik haji. Jadi untuk sumber daya manusianya ini harus disiapkan, karena kan KUA ini ada ribuan ya di Indonesia. Kalau satu KUA ini harus menyiapkan tokoh 6 agama, ada berapa banyak SDM yang harus disiapkan tuh Jessica? Dan tentunya ini harus melibatkan berbagai stakeholder ya. Jadi ada, dan kita kan ada beberapa, ada 5 ya yang diakui di Indonesia. Tentunya ini semua harus bersama-sama membahas terkait bagaimana nih kalau KUA memang bisa tidak hanya untuk Muslim saja. Oke, nah kita untuk mengetahui nih seperti apa wacananya untuk teknisnya juga kalau nanti jadi, kita langsung saja akan berdialog dengan juru bicara Kementerian Agama. Ada Ibu Ana Hasbi sudah bersama kami. Selamat siang Ibu Ana. Halo, selamat siang Bu Ana. Selamat siang Mbak Gema dan halo, selamat siang Mbak Gema dan Mbak Jessica. Siang. Gimana Ibu, kira-kira ini kan masih rencana, tapi sudah ada belum sih perkiraannya kapan Bu ini KUA benar-benar memang untuk melayani semua agama nih? Oke, jadi saya harus menjelaskan di sini. Ini kan orang ramenya KUA untuk nikah saja. Ini saya mau mengingatkan kepanjangan KUA itu adalah kantor urusan agama, bukan kantor urusan asmara. Iya, jadi maksudnya adalah bahwa di situ di KUA itu memang bukan cuma pernikahan saja yang diurus, tapi ada hal-hal lain. Kalau misalnya ada pelayanan soal konsultasi syariah, misalnya tentang hukum waris gitu. Kalau di Islam kan begitu. Lalu misalnya ada bimbingan perkawinan, seperti tadi kan dicantumkan ada di 10 tugas KUA. Nah, selama ini memang KUA itu identik dengan pelayanan terhadap umat Muslim saja. Cuma ya kami ini ke depan ini ada visi lain. Selama ini kita tahu KUA itu adalah semacam showcase tugas Kementerian Agama yang melayani seluruh umat. Gitu. Jadi karena dia showcase atau etalase, itu dia harus mencerminkan tugas-tugas Kementerian Agama secara keseluruhan. Gitu. Jadi kita berupaya mendekatkan gitu ya layanan itu ke masyarakat. KUA itu kan ada di tingkat kecamatan sehingga lebih mudah diakses masyarakat. Jadi sebetulnya poinnya itu, yaitu memberikan layanan dalam hal urusan agama kepada seluruh umat gitu dengan di KUA itu biar mudah gitu, jadi aksesibel. Itu jadinya asal usul idenya gitu. Jadi bukan hanya perkawinan seperti yang orang-orang sangka harus nikahnya di KUA, enggak gitu. Nah kebetulan kemarin memang dalam raper itu gitu ya dipikirkan ada beberapa layanan apa yang bisa diintegrasikan ke dalam KUA.
kebetulan tahun lalu ada piloting, ada program percontohan di KUA Bangli Kintamani Bali. Di situ di KUA Kintamani itu ada bimbingan perkawinan, ada program untuk umat Hindu yaitu Rumah Bina Keluarga Sukinah, bimbingan perkawinan dan ya kalau di Islam kan sakinah, kalau di Hindu itu namanya Rumah Bina Keluarga Sukinah, itu di Kintamani dan dianggap sukses untuk memberikan bimbingan perkawinan pada calon pengantin umat Hindu gitu. Nah nanti gitu di KUA-KUA lain kemungkinan akan ada hal-hal itu. Jadi intinya memang memberikan layanan gitu ya semudah, seefektif dan seefisien mungkin pada seluruh umat beragama di Indonesia. Begitu ceritanya. Jadi memang wacana ini sebenarnya sudah lahir setelah kajian dulu ya Bu Ana ya, bukan kayak misalnya tiba-tiba supaya terintegrasi dan juga semua agama tuh bisa mengakses satu KUA yang sama gitu. Ya kan jadi ada contohnya misalnya gitu kan gini, kalau kita mau mengubah program kita kan tidak bisa semudah membalik telapak tangan, nggak bisa langsung semua berubah. Memang kita pasti kita akan coba dari hal yang visible menurut kita. Nah kemarin kita sudah coba dengan bimbingan untuk bimbingan perkawinan. Nah maaf nih karena kebiasaan jadi pakai jargonnya bimbingan perkawinan ini dan yang tadinya cuma umat Islam lalu ada di Kintamani itu untuk umat Hindu dan itu dianggap berhasil. Nah ada beberapa tempat kalau misalnya kayak di gereja ya Mbak Jessica, misalnya kan kalau non Muslim itu biasanya bimbingan perkawinan di gereja. Tapi ada daerah-daerah lain di luar sana di Indonesia gitu yang 3T yang untuk akses ke gerejanya pun sulit. Sehingga untuk melakukan bimbingan perkawinan ini calon pengantin itu kesulitan gitu. Nah di daerah-daerah yang ini kan tentu bimbingan perkawinan yang ditarik ke tingkat kecamatan ini kan begitu mudah kan, mempermudah si calon pengantin ini. Jadi ya apa tidak gitu disinergikan saja gitu. Jadi kita membuka KUA itu untuk layanan semua umat. Jadi tidak eksklusif hanya untuk Islam saja. Gitu. Nah, sedangkan tata cara perkawinan dia tetap seperti semula. Tata cara pernikahannya Islam ya seperti Islam ya kan jadi satu, nggak dicampur aduk gitu ya, kan bukan campur. Nah, tapi layanannya itu supaya orang lebih mudah tujuannya, lebih efektif dan efisien. Begitu. Nah Ibu, pertanyaannya kenapa baru di tahun 2024 ini nih Bu? Kenapa tidak dari tahun-tahun sebelumnya? Karena kalau kita lihat ya tadi salah satu contohnya untuk bimbingan perkawinan di beberapa agama kan memang sudah ada begitu Bu? Betul, iya. Karena memang kita memerlukan kajian kan. Jadi kebetulan ini memang programnya Menteri yang sekarang gitu, Pak Yakut gitu untuk revitalisasi KUA gitu ya. Jadi revitalisasi KUA ini dimulai tahun 2020 gitu. Itu bertahap memang semua program. Jadi dimulai dengan misalnya revitalisasi KUA mulai pembangunan fisik. Jadi ada KUA kami yang punya balai nikah yang kalau anak sekarang bilang Instagramable. Yang kemarin kan sempat ada trending topik nikah di KUA aja, ingat nggak? Gitu kan suka ada karena memang itu biayanya minim gitu, terus balai nikahnya juga cukup representatif gitu ya untuk foto-foto. Nah balai nikah ini kan bisa dipakai juga oleh semua agama kalau ada misalnya yang mau merayakan mungkin nanti bisa juga dipakai gitu. Itu kan programnya tahun 2020-2021 lalu naik lagi ke tahap berikutnya gitu ya, penguatan SDM, lalu naik lagi tahun 2023 dimulai misalnya dengan percobaan di umat Hindu di beberapa piloting project itu di KUA Kintamani gitu, dianggap itu sebagai piloting yang cukup berhasil dan visible buat kita. Ya jadi makanya jadi 2024 kalau program revitalisasi KUA-nya memang dari tahun 2020, tapi implementasi maksudnya itu kan dilakukan secara bertahap. Apanya yang duluan, ya itu memang tidak dilakukan sekaligus supaya juga lebih rapi dan lebih siap. Baik, nah Bu Ana kan memang stigma KUA ini kan untuk menikah secara Muslim, secara Islam begitu ya. Nanti caranya kalau sudah disahkan menjadi semua agama, bagaimana mengubah mindset untuk orang-orang yang selain Muslim begitu ya, untuk datang ke KUA untuk melaksanakan pernikahan, dan apakah SDM-nya ini cukup Bu untuk semua agama di semua KUA di Indonesia nantinya? Oke, ini pertanyaan bagus gitu, dan jadi memang pertanyaan kita saat raker kemarin, kita mampu nggak gitu? Ya itu tadi sebenarnya kan kita lakukannya secara bertahap.
Jadi tidak serta-merta semua layanan ini, semua KUA langsung tiba-tiba harus jadi begitu. Itu kan kita ada piloting, ada uji coba gitu secara bertahap. Tapi semangatnya tetap sama. Kita ingin membawa layanan keagamaan menjadi efektif dan seefisien mungkin dan untuk semua agama, karena Kementerian Agama itu memang kementerian untuk seluruh agama. Itu aja semangatnya. Nanti pelaksanaannya memang bertahap, nggak bisa langsung semua. Bu, tapi terkait untuk regulasinya, kalau tadi sudah melalui tahapan kajian, berarti sekarang sudah merumuskan, Bu? Sekarang kan baru kita menginventarisasi layanan apa yang mungkin diberikan. Gitu. Yang kita punya SDM-nya, kita bisa berikan, dan di mana kan seperti tadi saya bilang, misalnya contohnya untuk gereja, yang mungkin nggak semua gereja, tapi kita akan pilih gitu ya, lokasi-lokasi di mana yang memang betul akses ke gerejanya misalnya sulit gitu. Itu kan kita akan hitung lagi. Jadi ini memang dari inventarisasi bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai itu. Oke, nah Bu Ana kan selama ini juga untuk yang teman-teman di selain Muslim begitu ya, kan kalau menikah ke catatan sipil nih, ke lembaga catatan sipil, nantinya kalau memang sudah KUA dijadikan satu untuk seluruh agama, apakah akan dilebur lembaga ini atau tetap akan ada lembaga catatan sipil sendiri? Oke, ini kita akan kalau saya bicara sekarang ini kita akan bicara terlalu jauh gitu tentang peleburan. Kita karena belum teknisnya itu kan memang belum sampai sedetail itu. Tapi yang pasti begini, kita itu butuh satu data besar tentang perkawinan dan perceraian. Nah, selama ini kan kita tidak punya one big data. Yang kami punya sekarang memang baru data yang di Islam, karena memang nikahnya di KUA. Untuk umat lain itu belum ada. Nah, kenapa kita perlu data yang besar itu, satu itu, supaya kita ketika membuat suatu program, itu betul-betul based on data. Jadi program yang kita lakukan, yang berkaitan dengan keluarga, gitu ya, itu data-based, data-driven program. Gitu. Jadi semua program itu berdasarkan data. Oh, ada perceraian tinggi karena ini. Kan memang kalau kita lihat secara umum di statistik itu selama 10 tahun terakhir angka perceraian itu meningkat dan angka pernikahan menurun. Kan kita harus cari. Nah, apalagi sekarang ini kita sedang menggemakan transformasi menuju Indonesia Emas 2045, gitu kan? Itu dalam waktu yang sekitar berarti 20 tahun lagi kita harus siap-siap. Nah, kami melihat bahwa memang cara paling mudah untuk menghasilkan generasi yang bisa, generasi emas ini ya mulainya dari keluarga, dimulai dari calon pengantin, lalu nanti menghasilkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, lalu terus gitu, sampai 2025. Nah, bagaimana kita bisa menyusun program yang impactful, gitu, yang bisa berdampak kalau kita tidak punya datanya, gitu kan? Itu akan sulit. Makanya itu kami butuh data itu, gitu. Jadi untuk integrasi data itu yang sekarang ini jadi fokus utama kami, gitu. Supaya program yang kami buat itu lebih mengena di masyarakat. Oke, berarti ini untuk jangka panjang ya, sampai menuju generasi emas 2045. Tapi kita akan tunggu ya Bu, bagaimana nanti kelanjutannya. Saya cukup excited sebagai non-muslim melihat bagaimana nanti KUA ke depannya, apakah benar bisa melayani 5 agama atau seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ana. Lagi merencanakan Ibu kebetulan tahun ini, jadi semoga dipercepat ya Bu ini. KUA aja untuk bisa terintegrasi 6 agama. Oke, terima kasih Bu Hana Hasbi selaku juru bicara Kementerian Agama. Selamat kembali beraktivitas, Bu Ana. Oke, Jessica, mungkin juga banyak yang lagi excited nih karena kalau sudah akan segera dibuka untuk seluruh agama. Kita akan melihat komen dari Instagram. Ini dari @h_momon77 yang mengatakan, saya juga heran kenapa KUA kok hanya satu agama, yaitu agama Islam saja. Walaupun namanya ini kan kantor urusan agama yang mestinya semua agama. Dan selanjutnya dari Fahri_93_93. Setuju sih, namanya juga kantor urusan agama. Ya semua agama lah, kan Indonesia bukan hanya Islam saja. Salam toleransi. Ya memang sebenarnya kalau dari undang-undang KUA ini memang perpanjangan dari Dirjen Islam kalau di Kemenak ya. Tapi sekarang kan kita sudah mau dilebarkan lagi fungsinya ya. Kemudian dari Bu Wong Puya yang mengatakan setuju kalau soal ini KUA Kemenak itu harusnya mengurus semua agama, bukan hanya agama Islam. Dan selanjutnya dari Lambda yang menyampaikan, lah kan mestinya begitu, tinggal siapin aja petugas-petugasnya menurut agama masing-masing kan beres. Sebetulnya itu juga yang tadi masih akan dirumuskan ya, karena memang melihat
banyak agamanya, ada 5, kemudian bagaimana nanti dari sisi SDM-nya? Iya, kalau di kita sih kayaknya pengen cepet beres, tapi kan SDM ini harus dipersiapkan ya. Mengintegrasikan sistem ini Iya. loh. Dan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.